kalau bisa Pak Mardiono ini jangan hanya menyampaikan pidato resmi, tapi Pak Mardiono ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan pikiran beliau dan pengalaman beliau, supaya kehadiran beliau itu benar-benar berarti dan bermakna. Walaupun kalau saya beliau nanti bicara di sini itu sudah berarti dan bermakna, tapi menurut saya masih kurang berarti. Karena setelah saya lihat wajah-wajah yang ada di sini, umumnya wajah-wajah miskin semua. Kecuali wajah Pak Mardiono. Bapak dulu tahu berapa kekayaan Pak Mardiono ini? Kekayaan Pak Mardiono ini 1,2 triliun. Ada nggak yang punya 1,2 triliun di sini? Kalau ada yang punya duit 1,23 triliun, langsung saya berdoakan menjadi pengganti Dodi Ketua Umum P3 langsung. Jadi Pak Mardiono ini menurut saya ya, tugasnya suci dan mulia, karena beliau ditugasi untuk membicarakan masalah kedaulatan pangan dan penuntasan kemiskinan. Cuma ada dua kemungkinan yang akan terjadi nanti dari akhir. Yang pertama, Pak Mardiono ini tidak jadi masuk surga karena tidak bisa melaksanakan tugasnya. Yang kedua, beliau akan dimasukkan dalam surga di tempat yang paling tinggi karena beliau berhasil melaksanakan tugasnya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kedaulatan pangan. Bagi saya Pak Mardiono, tugas yang diberikan kepada Pak Mardiono ini terus terasa, karena Pak Mardiono ini backgroundnya wartawan. Dulu ada orang namanya, bukan dulu ya, ada orang namanya Haji Omar Irama. Tahun 1976 lewat grup musiknya Soneta menyatakan ada lagunya 135 juta penduduk Indonesia. Jadi tahun 1996 Omar Irama membuat lagu penduduk Indonesia waktu itu 135 juta. Dan hari ini tadi saya lihat jumlah penduduk Indonesia itu sudah mencapai 278 juta. Jadi dalam rentang waktu 27 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 143 juta. Jadi benar teori Malthus itu, yang namanya manusia itu tumbuh dan berkembang menurut deret ukur, sementara yang namanya pangan itu tumbuh dan berkembang menurut deret itu. Begitu. Jadi jumlah penduduk kita bertambah luar biasa, sementara sawah kita jangankan akan bertambah, malah menyusut. Jadi ini agak paradoks ini. Kita ingin membuat masyarakat kita sejahtera, kita ingin membuat masyarakat kita itu memiliki ketahanan pangan, tapi jumlah lahan kita semakin berkurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan tanah-tanah kita yang subur-subur tersebut dikonversi
menjadi lahan-lahan untuk kepentingan real estate. Oleh karena itu saya minta lewat Pak Mardiono, ya, sepanjang pengetahuan saya, tanah yang paling subur di dunia ini di Pulau Jawa. Paling pengetahuan saya, tanah yang paling subur di dunia ini adalah Pulau Jawa. Oleh karena itu menurut saya, lahan pertanian di Pulau Jawa itu harus dipertahankan sebagai sumber pangan bagi bangsa dan negara kita. Tetapi yang terjadi adalah konversi lahan yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Mardiono supaya pemerintah membuat kebijakan. Kebijakan yang ada hari ini adalah para pengembang membangun komplek-komplek perumahan secara horizontal. Jadi BSD yang tahun 2003 saya kenal sebagai kebun karet, hari ini sudah berubah menjadi perkampungan, kota yang luar biasa. Dan ketika saya lihat dari udara, yang namanya pantai itu separuh itu sudah menjadi lahan-lahan perumahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemerintah memberi izin kepada para pengembang untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan pembangunan perumahan secara horizontal. Jadi kira-kira apa yang Pak Andreas ingin usulkan? Saya ingin usulkan kepada pemerintah melalui Pak Mardiono adalah supaya pemerintah menghentikan itu. Bukan berarti pemerintah harus berhenti membangun rumah untuk rakyat, tetapi rumah yang akan dibangun untuk rakyat adalah vertikal. Sehingga jumlah lahan yang diperlukan untuk pembangunan perumahan semakin mengecil. Sehingga dengan demikian kita harapkan ketahanan pangan yang menjadi topik kita hari ini itu akan bisa terwujud. Tapi maaf bermaaf, saya adalah orang yang tidak mendukung konsep ketahanan pangan yang telah disampaikan oleh pemerintah ini. Karena konsep ketahanan pangan ini menurut saya adalah sebuah konsep di mana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat meskipun dengan cara mengimpor. Jadi dalam konsep ketahanan pangan itu pemerintah berjanji akan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan kalau seandainya tidak cukup dengan produksi yang ada dalam negeri, maka pemerintah akan impor. Kalau menurut saya jangan begitu. Yang harus kita usahakan bukan yang kedaulatan pangan, tapi adalah kemandirian pangan. Apa artinya itu Pak Andreas? Artinya adalah bahwa kita sebagai bangsa mampu menyediakan dan memproduksi sendiri kebutuhan masyarakat kita terhadap pangan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah memang tidak mudah. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, ada kata-kata arif dan bijak dari seorang guru besar yang sudah almarhum, namanya Profesor Dr. Mukti Ali. Apa kata Dr. Mukti Ali? Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi oleh karena itu menurut saya Pak Mardiono karena dapat tugas khusus dari pemerintah, tolonglah
bagaimana caranya supaya kampus-kampus yang ada hari ini seperti kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, itu betul-betul berkonsentrasi di dunia pertanian, jangan seperti yang ada hari ini. Masa lulusan IPB banyak menjadi banker, sehingga akhirnya IPB berubah nama menjadi Institut Perbankan Bogor. Dan mereka-mereka yang tertarik dengan dunia pertanian dan perikanan itu betul-betul kita apresiasi dan kita fasilitasi. Saya termasuk orang yang Pak Mardiono. Ketika ada seorang menteri kelautan membuat kebijakan membolehkan ekspor benur cikal bakal dari lobster itu, saya tidak setuju. Karena menurut saya harga benur itu dibandingkan harga lobster tersebut itu tidak ada apa-apanya. Yang namanya lobster itu apalagi yang besar-besar itu harganya nggak mampu kita di sini roh ini membelinya gitu. Karena nilai tambahnya sangat besar. Oh, tapi mana bos? Lobster benur-benur itu punya karakteristik tersendiri. Iya, saya tahu. Saya tahu. Tapi menjadi pertanyaan bagi saya adalah mengapa kawan-kawan kita di Vietnam beli benur kita, lalu mereka bisa besarkan benur itu menjadi lobster dan dijual mahal. Mengapa mereka bisa? Lalu mengapa kita tidak bisa? Umpat rapas itu tingkat kedalamannya. Itu benur itu, kalau tingkat kedalamannya hanya 2 meter, 3 meter, mati. Puyeng dia. Jadi harus dalam kedalaman 30 meter. Kalau begitu, kalau Anda sudah tahu, ya, laksanakan itu. Kalau mau 30 meter, ya buat 30 meter. Kalau 100 meter, ya buat 100 meter. Lalu bagaimana caranya? Kata mereka, kalau dalamnya 30 meter, pada sulit untuk memberi makan terbenur tersebut. Dan kami sudah coba katanya, rangkainya itu ditarik ke atas, tingkat kedalamnya 15 meter, ditarik ke atas, baru dikasih makan. Ternyata benurnya puyeng. Ternyata benurnya puyeng gitu. Jadi itu bahkan ada hantar ke dalam 30 meter itu. Pertanyaan saya, masa tidak bisa sih membuat teknologi yang bisa mengantarkan makanan benur ke kedalaman 30 meter? Oleh karena itu, di bagian terakhir saya mohon maaf kepada Pak Mardiono ya. Mentaliti para menteri dan pejabat kita, maaf, itu kali maaf. Mentaliti adalah mentaliti pedagang. Bukan mentaliti seperti yang diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh Pak Habibie. Pak Habibie maunya kita bangsa kita ini menjadi bangsa produsen, bukan menjadi bangsa konsumen. Oleh karena itu, semestinya mentaliti para pemimpin kita itu jangan mentaliti pedagang. Kalau mentaliti pedagang itu begini, rumusnya mudah sekali. Beli di tempat yang murah, jual ke tempat yang mahal. Kalau murah beras di Vietnam dan mahal beras di sini, beli dari Vietnam dan di sini untung. Tetapi pertanyaan saya, pemerintah kita punya visi. Apa visi pemerintah kita pada bos? Ingin menciptakan ketahanan pangan. Pak Lupan tadi sudah cerita, meskipun kita bisa beli, tapi kalau negara yang bersama tidak mau jual sama kita, bagaimana? Kita butuhkan misalkan atau apa dari Ukraina, tapi Soviet memblokade, kelipun kita dibuatnya kan? Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan betul ya, supaya
ketahanan pangan ini disempurnakan menjadi kemandirian pangan. Dan mari konsep dan beragama ini kita usul secara bersama-sama, dan mari kita dukung Pak Mardiono yang sore ini datang hadir ini bicara ini. Kita ajak berdiskusi, kita ajak berdialog, dan kita berikan full support kepada beliau supaya beliau sukses. Dan kalau misalnya beliau sukses, sepanjang pengetahuan saya, kalau ada orang Islam yang kaya, pasti dia bayar zakat, infak, dan sedekah. Dan kalau dia bayar infak, zakat, dan sedekah, maka insya Allah orang-orang yang miskin dan kafir akan bisa tertolong. Dan di bagian akhir, saya ingin menyampaikan kata-kata arif, kata-kata bijak yang menurut saya sangat mudah mengucapkannya, tapi sangat sulit melaksanakannya. Sementara kalau saya kata-kata ini kita laksanakan secara baik, maka insya Allah nasib kita umat Islam akan bisa berubah. Bunyi dari kata-kata arif dan orang yang menyatakan itu namanya Jenderal Sudirman, Jenderal berbintang 5. Apa kata beliau? Karena beliau tentara, beliau bicara tentang menang kalah. Dan karena saya bukan tentara, saya bicara tentang maju terbelakang. Kata beliau begini, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, maka kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kita harus rajin membangun tali silaturahim dan menyambung tali batin. Jadi kalau kita rajin bersilaturahim dan menyambung tali batin, maka persatuan dan kesatuan di antara kita akan bagus. Dan jika kesatuan dan persatuan di antara kita baik dan bagus, maka kita akan menjadi umat yang kuat. Dan kalau saja kita kuat, maka kita akan menang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan cita-citakan ini diberi jalan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan karena saya diminta untuk membuka, maka marilah acara kita pada hari ini, esok dan lusa terbuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang umum akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Orang yang umum mengakhiri sambutannya dengan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi karena saya orang Muhammadiyah, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk mendampingi Buya Anwar Abbas untuk melakukan pengumpulan gong sebagai tanda dibukanya kegiatan Sidang Tahunan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia tahun 2023. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama, saya akan memukul beduk ini, gong ini satu kali, kemudian dilanjutkan oleh Pak Mardiono ya. Pak Mardiono boleh 3 kali, karena P3 itu PP 3 kali. Saya 1 kali aja, terima kasih. Pak Mardiono 3 kali. Ya, terima kasih. Baik, dengan demikian Sidang Tahunan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 secara resmi telah dibuka.